warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya salam Ustadz doain biar sehat walafiat, biar dapat rezekinya yang halal, melimpah, berkah. Ustadz juga doain yang jawabnya salam juga biar dapat cowok yang keren, yang hebat, yang gak egois, yang kalem, yang tenang, selalu mengerti dan ingin memahami. Asik. Amin. Oh, yang aminnya kencang berarti dia merindukan itu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwati fillah, azanallah yang saya hormati, yang paling pertama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting juga nikmat hidup. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan manusia yang manusia sendiri tertipu-daya oleh dua kenikmatan itu. Kathirun minan nas, banyak di antara manusia. As-sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Coba kita lihat, ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Semua kita bungkus dengan nikmat hidup. Saat ini, detik ini, ada orang yang beriman, ada orang Islam, tapi dia tidak diberi kesehatan. Yuk cek di rumah sakit Hasan Sodikin, yuk cek di rumah sakit Fatmawati, yuk cek di Cicendo. Mereka tertidur kaku, mereka tertidur sebenarnya ingin melakukan kajian, ingin datang ke kajian dimanapun, di tempat manapun yang ada. Apa yang terjadi? Dia nggak sehat. Allah tidak memberikan nikmat kesehatan. Ada orang yang beriman, ada orang yang Islam, ada orang yang sehat, tapi Allah menakdirkan detik ini tidak memberikan nikmat kesempatan. Masya Allah, ini orang-orang hebat, orang-orang yang Masya Allah, Allah pilih untuk datang ke majlis ilmu ini. Udah mah dapat nikmat nikmat Islam, nikmat sehat, pun nikmat kesehatan dan kesempatan. Masya Allah, keren, hebat. Ingat sabda Nabi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Udah selesai gitu. Jadi orang Sunni sini saja manusia seleket, barang siapa jelma yang berkeinginan keras, berisi keras, mengadakan, mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kalian masuk surga. Ilal jannah, laisa ilal nar. Ilal jannah. Baik surga dunia ataupun surga akhirat tentunya. Jelas satu. Orang yang berilmu itu satu derajat dengan malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bayangan, Allah bersaksi pun wal malaikah wa ulil ilmi qa'iman bil qist. Orang yang ulil ilmi berarti Allah, malaikat, ulil ilmi. Keren kan? Keren. Alhamdulillah. Di kesini ngapain? Niatnya benahi hayatuna kulluha ibadah.
Aku pasrahkan hidup ini hanya untuk ibadah, untuk ibadah. Fil masjid ibadah, fil hammam ibadah, fil tariq ibadah, fil suq ibadah, fil aswaq ibadah, fil masjid ibadah, fi kulli makan ibadah. Hanya muslim, orang muslim keren. Maka cek hadis riwayat Muslim. Orang mukmin itu hebat, orang mukmin itu menakjubkan, kan itu. Buat dia semuanya baik, dan ini hanya ada di orang mukmin. Pada saat dia senang, dia bersyukur karena ini buat dia baik. Pada saat dia gelisah, pada saat dia mendapatkan musibah, dia bersabar karena itu baik baginya. Ibaratnya ini handphone mukmin itu cerdas. Kalau kita nelfon nggak usah pencet, langsung gini bisa nyala. Handphone mukmin itu hebat. Pada saat kita buka di siang hari, maka otomatis bergerak layarnya ke arah redup. Soalnya handphone mukmin itu hebat. Ketika kita buka malam, otomatis bergerak, cahayanya langsung menyala. Orang mukmin seperti itu, otomatis dia. Pada saat ada kesenangan, buat dia baik karena dia bersyukur. Pada saat dia galau, gelisah, nestapa, berduka, dia bersabar. Karena apa? Karena dia bersabar. Itu pun baik bagi dia. Keren kan? Baru putusin perempuan, baru putusin cewek, putusin cowok. Nggak mau makan, nggak mau minum, ngapain gitu? Ini ibadah loh. Apapun yang kita lakukan bukan karena dadang, diding, asep, sopian, bukan, tapi karena Allah. Lelah enggak lelah itu. Maka apapun harus lillah, maka enggak lelah. Wallahi, seriusan. Jangan lelah. Syaratnya lillah. Pastikan kita harus jadi orang hebat dong. Orang yang hebat dimanapun. Kali ini Ustadz temanya hayatuna kulluha ibadah. Jadi tadi puji serta syukur kita mari panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya pun kepada kita. Ikhwati fillah, ngebahasnya ini agak romantis. Judulnya ini apa sih judulnya tadi? Hidupku untukmu, seolah-olah buat si dia, padahal bukan, tahu buat Allah. Santai gitu. Hayatuna kulluha ibadah, semua hidup itu kita untuk ibadah. Ada dalil banyak sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budah. Makanya coba kalau datang ke sini karena ngelihat si A datang ke sini, karena ngelihat si B datang ke sini karena punya masker baru, dan sini karena punya baju baru, rugi. Enggak lillah. Maka ketika tidak menemukan teman yang memuji kita, maka kita lelah. Seriusan. Hayatuna kulluha ibadah. Jadikan gerak langkah kita, diam kita, semuanya ibadah. Di toilet bisa jadi ibadah kalau kita masuknya berdoa. Pada saat kita ngaca dan bisa jadi doa, bisa jadi ibadah karena kita berdoa. Yang paling menarik, kita pergi dari rumah ke sini karena kita berdoa, jadi ibadah. Ini kuncinya. Hayatuna kulluha ibadah. Nah, ini yang menarik. Mari kita buka, mari kita baca. Ibadah itu maka kaitannya berbanding lurus dengan ikhlas. Apa pengertian ikhlas? Paling tidak, kalau kita mengertikan ikhlas ada 3 macam. Yang pertama,
menjadikan Allah satu-satunya tujuan, bukan Dadang, bukan Somad, bukan Sofyan, bukan Agus, bukan Arif, tapi Allah. Ini kita datang ke sekolah belajar biologi oleh Pak Sofyan, kemudian kita belajar biologi semangat-semangat, taunya apa? Nilainya 7, harapan kita nilainya 8. Kecewa nggak? Kecewa. Kita udah cantik-cantik karena kita punya baju baru. Rasanya di sekolah pengen dipuji, bagus banget bajunya, taunya pada cuek, sakit hati nggak? Yang paling banget itu kita jajan seblak di kantin. Aku cuma yang pedas, aku 3 mangkok. Bisa. Tahu-tahu kadang nguji, capek deh. Nguji seblak, loba-loba, mang aku mah 3 sendok sambalnya. Kalau mah setengah aku mah kuat. Juragan lada. Pas dimakan, nyeri beteng, iya sakit, iya nggak ada yang nguji, iya. Enggak ada dia, enggak lelah, maka lelah. Udah untuk Allah ngapain juga sih untuk manusia, capek asli. Capek. Tapi ini sekali lagi ini butuh proses, enggak semudah itu gitu. Duh, aing menang naonnya aing ke. Alah, aing menang naonnya aing. Hatta baik di sekolah, membantu ibu, membantu bapak di rumah, di pasar, semuanya harus karena Allah. Aman. Kalau sudah karena Allah, maka nanti akan muncul turunan-turunannya di dunia tentunya. Innamal a'malu binniyat. Udah gitu. Kalau udah niat dengan karena Allah, nanti bakal muncul lah yang lainnya apa yang diingini gitu. Itu udah pasti. Saya pernah berkisah di Masjid At-Taibah. Mau cerita nggak? Santai ngajinya ya. Jadi ada pemuda gagah, ganteng, keren banget, maco, si Boy lewat, Tamis Dawud lewat, siapa lagi ya? Pokoknya artis-artis yang keren semua lewat. Hyun Bin sekalipun artis Korea lewat. Lee Min Ho, naonan tahu Lee Min Ho? Yang kalem ganteng gitu. Aku jadi melo kalau ngelihatnya gitu. Tapi nggak ada apa-apanya. Ini orangnya keren banget, gagah, ganteng, kaset, tapi mau hijrah. Akhirnya dia berburu mencari guru, datanglah ke sebuah masjid, menang masjid, menang guru. Kemudian dia berburu, gurunya tahu dia orang hebat, bayangin Lee Min Ho, orang Lee Min Ho malah gitu. Canggung badak, bodas, kalem, pengertian, gak egois, asik. Datang dia pengen hijrah, pengen belajar Al-Quran, pengen belajar baca tulis, pengen tahu ilmu agama. Datang kepada si Syekh di sebuah masjid. Apa yang terjadi? Si Syekh mujir, kamu hijrah, liatin. Aku uji, aku tahu kau orang kaya sekalipun sekarang aku kasih nasi cukup, tak ada ikan, tak ada bawang, tak ada kerupuk, cukup nasi, nothing more, just nasi, maaf yukhrab, kan gitu orang bahasa Arab bilang. Akhirnya masuk sehari 2 hari dia makan nasi terus, 3 hari datang makan nasi lagi, 4 hari makan nasi lagi, sampai saatnya 2 minggu dia udah mau mabok nasi. Si Syekh kalem santai, nanti akan cie-cie pada saatnya, kata si Syekh. Si pemuda tadi kan mantan preman dong, ilmu hipnotisnya udah jago, ilmu mencurinya udah kawakan. Apa yang terjadi? Dia mulai jaya dan aku pun bisa mencuri karena aku ingin makan yang enak. Aku terpenjara, perutku hanya cuma nasi. Gak enak rasanya. Akhirnya dia apa? Dia pergi ke satu rumah. Gak jadi karena ada orangnya. Datang ke rumah satu lagi, gak jadi lagi karena ada orangnya. Yang ketiga nih, dapat rumah tapi feeling gak nasi. Ini salah satu ilmu mencuri ini. Ilmu mencuri itu harus fokus, harus tenang, harus kalem. Pada saat dia merasa ada besi dalam hati, ini gak beres, tinggalkan. Ini ilmu mencuri. Mencuri hati lelaki. Cie-cie, santai, kalem. Akhirnya saatnya dia masuk ke rumah yang keempat. 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat, 4 masuk pagar, naik
Dia cari kunci, buka kunci, masuk ke dapur. Soh dia mendapatkan makanan yang dia inginkan. Lezat, enak. Dapat terong di atas kompor. Terongnya enak. Terong balado, bukan terong semur. Ya agak-agak seblak dikit, ada kencurnya kan gitu. Singkat cerita, kemudian dia makan, tapi dia pun ingat ke sisih. Artinya apa? Dia makan semua, dia bawa semua, kemudian dia makan sebagian lagi dia bawa untuk sisih. Sambil jalan, tenang, kalem, dia makan. 1, 2, 3 rumah dia lalui. Akhirnya pada saat dia masuk masjid, dia kaget dan dia mintakan saat itu juga terongnya. Kenapa dia kaget? Wow, ada akhwat cantik di dalam masjid. Kaget dong. Wah, siapa ini? Karena dia takut, akhirnya semua jatuh. Kemudian dia nggak jadi mengurungkan niatnya untuk masih makanan ke sisih, makan haram tadi. Dari mana? Duhai anak muda, aku dari sana sih, aku cari-cari makan. Cari makan dari mana? Ada saja sesuatu asik. Wahai anak muda, karena kamu sekarang sudah lulus ujian, maka aku akan berikan hadiah untukmu. Duhai anak muda. Apa sih? Ini ahwat untukmu. Gagal tinggal rezeki, karena dia ikhlas selama ini. Dia tidak mengharapkan perempuan, dia tidak mengharapkan dunia, yang dia harapkan adalah lillah. Tahu agama, dia bisa hijrah. Akhirnya apa? Dia mendapatkan perempuan. Sok itu perempuan yang dia tidak mendamkan, yang dia mimpi-mimpikan, tanpa celah, nyaris sempurna menurut dia. Senang dong, akhirnya dia nikah, kemudian menikahkan di masjid itu. Kemudian sekarang kita saatnya pulang ke rumah. Aduh, satu rumah dia lu aman. Yang bikin dia kaget janganlah sama dengan tempat dia tadi mencuri. Satu rumah dia lalu dia tenang, 2 rumah dia lalu kalem, 3 rumah lalu santai, 4 rumah, waduh, aing naon nih, aduh aing sial. Orang Bandung bilang gitu. Dan betul akhirnya rumah keempat ternyata itu rumahnya sisih, rumah yang besar, kokoh, gede. Masuk ke rumah, kemudian dia mulai malu. Ini rumah yang aku curi tarik pagi. Kenapa aku sekarang harus ke rumah ini? Ya Allah, takdirmu sungguh hebat. Ada apa ya Allah ini gerangan? Duhai anak muda, sekarang duduk. Dan ini adalah istrimu yang sah. Neng, gelis, kadi itu si akang lapar. Sok cina beredahar, buru kadinya kan gitu. Akhirnya itu istri, duhai AA, duhai abang, duhai mas, yuk kita makan. Tapi ini sudah rumah kita bersama, mari kita masuk ke dapur sama-sama. Tidak ada dusta di antara kita. Masuk, yes masuk. Langkah 2 langkah, dan akhirnya apa? Ini makannya aku tadi sudah masak lezat karena suruhan bapakku. Yuk kita makan, kita buka. Sudah ini. Pas dibuka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punten aya anu maling, ada tadi mah aya di biteh. Apa yang terjadi? Si laki-laki yang gak enak badan, panas nih. Tadi aku jujur atau jangan, kan gitu. Si perempuannya pun malu. Bayangkan 2 sikap yang secara emosional tidak normal gitu. Yang satu malu, yang satu malu. Malu karena oleh suami sahnya yang baru saja menikahinya. Ini malu karena ini aku curi tadi pagi. Apa yang terjadi? Jujur jangan nih. Akhirnya jujur, neng punten tadi yang ngambil karena ate lapar. Akhirnya dia cerita A sampai Z. Ini istri solehah, ini buat nanti kalau punya suami.
jujur gak marah. Aku ridho, aku ikhlas, ini makananmu dimakan olehmu, ini rumah pun rumah kamu, semua isi rumah untukmu, hatta badan aku pun dari ujung sampai atas untukmu. Duhai AA, cie romantis. Bayangkan, dia nggak ada acara-acara sebelumnya kayak gimana. Karena tadi ini adalah efek dari lillah, efek karena Allah. Nggak ada cowok datang ganteng kalem, Neng, apa? Jadikan aku pasanganmu, boleh nggak? Udah mulai datang kan? Jadikan aku pasanganmu, kamu cocok deh jadi pasanganku. Jadikan aku pengen kamu jadi calon dari anak-anakku. Membuka matamu, tidur di sampingnya gitu ya. Aku tak seperti lelaki lain, tak main-main. Satu yang kupinta, aku ingin melamarmu. Aku tak seganteng si boy, aku tak sehebat yang lain, tapi aku hanya punya cinta. Datang cowok nanti, cowok ganteng, apa jawabnya? Jawab si tetehnya, ya sama, aku pun sama sepertimu. Terima kasih, sebab kamu sudah menuliskanku di rencana-rencanamu. Gagah. Aku juga makasih karena kamu sudah percaya bahwa aku adalah sosok calon ibu dari anak-anakmu. Gak apa-apa, sekarang kalau kamu iya, aku sih yes. Datang aja ke bapakku. Baru dia nggak pakai itu, nggak pakai acara-acara kayak gitu, enggak. Aku tulis kamu dengan cara nggak ada basa-basi kayak gitu, nggak ada itu. Tapi datang dijodohkan dan cocok, masya Allah, dan itu yang diidam-idamkan. Ini efeknya di hayatnya kulluha ibadah. Kalau semuanya ibadah maka ada efeknya, ada efek multiplier itu ada gitu. Ada juga cowok yang datang, gimana ya, sebenarnya aku tuh suka sama kamu, gimana ya kalau aku ngelamar kamu? Enggak, kita jadi adik kakak aja. Berat. Besok-besoknya ketahunya makan bakso di goyang lidah sama si Asep. Sakit hati nggak? Di sini sakit hati teh. Enggak deh, kayaknya aku belum bisa karena aku mau fokus belajar aja sih. Itu cara nolak cewek kan kayak gitu. Teh, aku tuh sayang ke kamu, boleh nggak aku nikah, nanti aku datang ke orang tua kamu? Enggak, kan kita sudah kenal lama, ya udah kita adik kakak aja. Basi. Hati-hati loh. Kita bilang adik kakak, kita bilang temenan, tapi kita di belakang layar kita main dengan yang lain. Awas menjadi doa. Susah. Di usia 40 tahun belum nikah, di usia 45 tahun belum nikah, jomblo selanjutnya mau. Hati-hati tanggung jawab mahal tuh ngelalaki mah santai ya weh. Udah sih kita mah kayaknya nggak cocok, ya udahlah gimana nanti aja, kita masa temenan aja. Enggak, sok lihat dulu laki-lakinya, kalau memang itu hebat serahkan ke orang tuanya biar cepat melamar kita kayak gitu. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatajawwaz, cepat nikah kan gitu. Syababnya salah satunya perempuan juga, laki-laki juga, atau ngekek gitu. Maka ikhlas yang kedua adalah melupakan pandangan makhluk, menetapkan pandangan kepada Allah. Melupakan pandangan makhluk, menetapkan pandangan kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Jelas pandangan kita kepada Allah, apapun mindset kita, mental kita, pikiran kita kepada Allah, jelas cuman Allah, dan melupakan makhluk yang lain. Ini namanya ikhlas. Ini ngaji pengen dapat konsumsi, ngaji pengen ketemu teman, ngaji pengen yang lain-lain, nggak bisa. Udah kita mah ke Allah aja niatnya, sudah cukup, nggak ada yang lain. Capek sekali lagi, asli capek kalau niatnya karena Allah. Ini arti ikhlas yang kedua. Arti ikhlas yang ketiga adalah menjadikan gerak diam kita, sembunyi atau terang-terangan kita hanya untuk Allah. Di kamar mandi, di
lapangan, di sekolah, semuanya karena Allah. Lagi sembunyi-sembunyi karena Allah, lagi terang-terangan karena manusia. Sebaliknya, lagi diam karena Allah, lagi gerak karena manusia. Enggak bisa, semuanya gerak diam, sembunyi, terang-terangan karena Allah. Ini namanya ikhlas. Dan tentu saja namanya ikhlas butuh usaha. Ikhwati fillah, butuh usaha, enggak mudah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata, di dunia ini tidak ada yang paling menyakitkan untukku kecuali niat aku, karena niat senantiasa bolak-balik. Ya tuh, detik ini aku niat karena Allah, selanjutnya karena melihat si dia, maka karena si dia bisa jadi ini adalah niat. Maka Sufyan Ats-Tsauri bilang, niat itu paling menyakitkan untukku. Tidak ada yang lebih menyakitkanku kecuali niat. Sesungguhnya niat itu bolak-balik dalam hatiku. Ya iyalah, kita habis makan bareng, cuci piring kan, sambil ngaji murata, senang banget. Udah niatnya karena Allah, niatnya karena ingin bersih, niatnya karena ini kerapihan, selesai gitu. Datang ada saudara, ini rajin, ini resep. Bisa jadi niatnya karena berubah, karena saudara pengen dilihat rajin, pengen lihat hebat, padahal aslinya tadi karena Allah. Hati-hati dengan niat. Oh, kade itu. Neng tak jajan 15.000 ya sekarang mah. Sok sekolah yang rajin. Sekarang kan nggak punya motor, motornya dijual, udah aja ngikut sama si Siti. Nanti kan Siti juga datang sebentar lagi. Nanti kalau ayah punya uang nanti beli motor, nggak apa-apa, sekarang mah ikut aja sebelum Siti. Hati-hati ya nanti di jalan. Udah cuek kita pakai motor dibonceng gitu. Tapi ketika ada yang ngecek, ya tiap hari dibonceng terus. Ini awalnya ayah niat sekolah udah lurus karena Allah, karena dia ngecek, jadi tingali orang keboga motor, tingali lebih keren di manehna kan gitu. HP aku masih Xiaomi 5, dia udah Xiaomi udah 10. Itu kan yang awalnya lihat karena kebutuhan, bukan karena keinginan, tapi karena ngeliat HP temen Oppo 20 yang bagus itu, yang harga 4 juta itu, udah beda niatnya. Dipakai pun udah beda nanti rasanya. Hati-hati. Hayatuna kulluha ibadah. Makanya tadi untuk siapa kita berbuat? Untuk Allah, baik sholat, zakat, sedekah, haji, semuanya harus karena Allah. Maka kalau kita ngelidik surat Al-Bayyinah ayat 5, coba dilihat ini bagaimana nih hakikat ikhlas dalam Islam. Coba cek. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalat wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Di sini ada banyak variabel. Lihat. Ini inti dari ikhlas. Coba lihat. Mukhlishina lahud-din. Ikhlas. Untuk apa tadi di sini? Yuqimus shalat wa yutuz zakat. Jadi hadis ini bahwa tidak ada ibadah yang hebat dalam konteks surat ini adalah kecuali sholat dan zakat. Di sini itu ibadah itu sama dengan ikhlas. Mukhlishina lahud-din. Ini udah ikhlas lagi. Dengan ibadah lagi sandingannya. Dinul qayyimah, agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Tauhid dan ikhlas, lagi-lagi ikhlas. Kemudian kita cek lagi bagaimana sekarang yang ada dalil qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sholat dan kurban menunjukkan kecintaan kepada Allah. Jawab, sholatku semuanya hanya untuk Allah. Sayang, baik ibadah batin ataupun ibadah lahir, sayang 1000 sayang kalau nggak karena Allah. Tapi ternyata ini berat,
tapi nggak ada kata berat bagi orang yang beriman. Makanya cek, coba lihat, kita ikhlas, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Ikhlas, tapi ketika ada yang lain, enggak ikhlas lagi. Ini yang terjadi. Makanya kalau kita lihat bagaimana tentang ikhlas, maka ikhlas itu di sini tulis sangat berat namun membuat jiwa menjadi ringan. Sepakat dong? Ikhlas itu berat tapi membuat jiwa tambah ringan. Coba lihat, dalilnya sudah ada, logikanya sudah ada. Sekarang kita cek, doanya pun ada. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bayangkan, hayatunaku yang ibadah pun ada doanya apa? Wa husni ibadatika. Iya, karena pada kenyataannya ada yang ibadah enggak baik. Iya, ibadahnya benar tapi enggak pakai ilmu. Ada ilmunya banyak tapi enggak ibadah. Ini repot sekali. Makanya sayang kalau hidup kita nggak dipakai ibadah asli. Sayang, kita itu diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya makhluk. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Bayangkan, kita udah hebat, makhluk yang hebat, sebaik-baiknya bentuk. Kita cek kehebatan kita, bener enggak? Hebatnya lihat bagaimana manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, manusia pun diciptakan beribu-ribu karakter. Kita cek secara psikologi, bener enggak? Orang ada yang bilang pertama ada tipikal melankolis. Tahu kan yang melankolis kayak gimana? Orangnya diem, nggak banyak ngomong, fasif, relatif diam, relatif fasif, dan nunggu orang yang aktif. Ada masalah dia diam, tau-taunya nangis di sudut pintu. Dimarahin dia diam, tau-taunya nangis di sudut pintu. Ada orang marah, iya. Dia marah, iya. Udah gitu aja. Kalem, tapi cek lemarinya pasti rapi. Dia orang nggak pelupa. Dia mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Makanya orang yang melankolis itu kebaturanana. Tapi biasanya idealis ya teman gitu. Jadi lamun bikin sesuatu, ngecan angis, datang teh gitu. Jangan dipresentasikan gitu. Misal bikin kue, kemudian ada yang dengar saya itu, wah harus benar terus, benar waktunya lama tapi sempurna. Itulah si melankolis. Ada di sini yang kayak gitu. Kedua, pokoknya dia marah kalau nggak sempurna mah. Bahkan datang ke pengajian, kalau dia telat dia nggak mau datang ke kajian karena malu. Ada kayak gitu, fi ahsani taqwim. Ini salah satu karakter yang Allah bikin untuk manusia. Kalem ya gitu. Dulu lamun ayeuna orang melankolis, ngarumpul saruangan ini cicing ya kuburan. Itu rame. Tapi satu lagi, Allah menciptakan sangunis popul orang yang riuh, orang yang ramai. Aku tadi datang tadi rame, ada yang tabrakan di rel kereta api. Terus kan orangnya ngikut, iya tadi bawa ke rumah sakit. Gua tadi sama si mama dimasukin keluar, enak banget. Tapi ya juga sih, soalnya kan tadi di jalan banyak orang. Denger nih, tahu sini rame. 1 jam dia cerita. Cek lemari dia acak-acakan. Datang ke rumah gua kos kaki, dilempar kos kakinya, ya dilipat taruh di enggak. Ini kan tempat naruh cucian kotor. Dia lempar dong. Ketika ada di sini orang sanguis ya udah di sana santai gitu. Orang yang harus lagi gitu, taruh lagi. Ngelipat dulu asal tek taruh tek. Ngegosok sudah selesai. Cek dia mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas. Ya teman dah udah di mana gitu. Jadi ada dengan handphone ngecek, ayah 1000 teman bisa jadi maling dunia teh. Nu centil nu bager aya kabeh di dinya mah.
iya kamu kemana tadi? Aku dia capek. Kata, iya terus iya. Makanya ini cemburu, hati-hati menjebak seorang lelaki, hati-hati yang kayak gitu. Dan ini relatif terbuka orangnya gitu. Si mama, si bapak, tahu tadi ada cowok ganteng banget kan, tapi aku nggak mau sih soalnya kan gimana ya aku, maksudnya pret kayak gitu. Orang yang ngajak surat tiba-tiba ngomong gitu. Tapi yang konsep nikah tidak ada sedia, sepakat? Ya Allah. Datang satu lagi, kalem, santai, tenang, serius, jangan apa-apa sih, sabar, kalem. Iya kan kami kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, santai nggak apa-apa, kan kita udah pada gede semua, ya udah santai. Datang siapa itu, pragmatis, kalem, tenang, keibu-ibuan, tapi relatif tertutup, orang yang merangkul. Apa yang dia mau, ayo. Yang mereka mau, ayo. Ada konflik, berantem antara si A dengan si B, sudah. Ada di sini orang kayak gitu? Ada? Cek lemarinya, agak rapih dikit. Jangan. Menurut aku sekarang itu OSIS itu harus A, harus B. Soalnya kan tadi pasukan tak nerima, kita harus kayak gini OSIS, kan besok pramu kok nggak boleh. Makanya kata aku kita terus kayak gitu, nggak bisa kayak gitu dong. Kalau aku ini salah, kita dimarahin semuanya, kamu nggak benar semua kerjanya. Udah kayak aku aja kayak gini, diam. Siapa Polaris menguasai, dia pang di sana. So ada. Kayak keras kepala orangnya, visioner, memandang ke depan. Ada kayak gitu di kelas, di rumah ada kayak gitu nemuin. Iya. Nggak apa-apa, santai gitu. Karena di dunia ini tanpa si dia tidak ada maju, tidak akan maju. Hati-hati itu si melankolis, talakina, awena, koleris, riwin, arena, asalina. Suami itu. Dia kan kata aku juga, harus ikut aku ke sana. Udah berbagi di sini. Aku nawar udah biasa. Mau bener. Saling melengkapi. Tapi itu tadi kita harus paham. Pun dalam berkomunikasi ini beda-beda nanti ada komunikasinya, kalau ke si A kayak gimana, ke si B kayak gimana, ke si kayak gimana, pun ke si B kayak gimana. Jadi perempuan yang saat menjebak adalah perempuan yang saunis populer jahat. Ya dia kayak akrab, temenan, iya nanti kita makan seblak bareng. Jangan kata seblak mah nggak enak, ini makan bakso aja. Ya udah makan bakso aja. Ya malah kita GR, asal dibobohan ke si manehna. Pas nembak enggak, temenan aja kan kita udah aja. Cuma dia tuh nggak pengertian orang aku kapan memulai. Dia tuh nggak pengertian kok dekat ke aku tapi kenapa nggak memulai. Ayo aku lamar dengan ngelamar batu udah cedik stres ya 2 minggu. Ayo. Nah kayak gitu. Ini adalah tadi sosok. Makanya tadi ketika kita tahu karakter manusia tadi, maka akan mengenal dari sisi ibadah. Nah ini catatan. Ketika kita sudah hijrah, ketika sudah waktu pengajian, maka ada catatan yang paling besar, kita jangan so suci, kita jangan so sudah bersih. Hati-hati loh, hati-hati. Hati-hati. Bayangkan, kita sudah ingat billahi ta'ala, pada saat kita masuk masjid ada orang yang nongkrong, perempuan udah berhijab. Calon neraka ya tamah, dia mah nggak sholat, dia mah nggak berhijab, santai ya, tapi bisa jadi lebih baik daripada kita. Mentang-mentang kita biar ustadznya Tibanu pakai hijab, semuanya rapi, dan ada yang nongkrong di pinggir masjid, santai ya, kalau Hardi jangan ditahzir. Mungkin dia belum sampai ke sana gitu. Pelan-pelan ajak salaman dulu, salaman corona kayak gini kan. Hati-hati. Kita
harus tetap positif thinking. Jangan sampai pada saat kita lila, kita ngelihat orang menjas orang-orang itu nggak bener, santai ya kayak gitu. Iya banyak PSK penjual sanggup koneng di Bandung. Tapi santai itu perempuan malam bukan, dia tidak ada lagi cara kecuali itu gitu. Tapi kalau kita hari kapan lihat tobatnya, tapi kita deketin aja. Kalau ada tetangga kita yang nggak benar ditato, ya mukanya pas-pasan tapi langsung jadi pelingkin, ini pakai alis, ini pakai dia santai gitu. Deketin kita. Kalau kita udah jujur duluan, jadi ada energi tarik menarik ini. Ketika kita frekuensinya bagus, maka dia akan ikut bagus. Maka dalam sholat, coba cek. Ada orang yang garuk-garuk, satu orang, tapi lama-lama yang garuk-garuk ini enggak garuk-garuk, karena kebawa energinya oleh yang kanan pun yang kiri. Jadi yang enak orang sudah jantung hela, bak itu ngeselwisin gitu. Api bersama prasangka hamba, bukan itu. Dari apa hadis kuncinya? Ini ngomongin mindset. Hati-hati nih orang-orang hijrah ini. Jadi kalau kita berpikir nggak ada uang hari ini, dijamin nggak ada uang. Serius. Kita berpikir nggak bisa matematika dan geografi karena pusing liar, dijamin itu bisa. Ini mindset pikiran, nanti ketika mindset pikiran langsung ke ngomong, langsung ke gerak, itu udah jelas auranya gitu. Hati-hati. Ada bilang doa, apa namanya, omongan ada doa, iya omongan ada doa. Betul. Ini mindset yang perlu tadi. Makanya tadi berpikir positif. Si mama nari duit kur 5.000 sampai jam 8, 10.000, jam sarapan 20.000, jam 12, jam 4 sore mungkin 50.000, total 100.000, tarima. Itu bagian duit si mama kan gitu. Terus si mama cuma 15.000 sehari ngasihnya, bensinnya 10.000, 25.000, ya udah terima gitu. Kalau kita berpikir uang 25.000 ini nggak cukup, dijamin nggak cukup. Serius, ini pengalaman. Tapi ketika kita berpikir ini 15.000 pasti nyampe, dari mulai berangkat sekolah sampai pulang sekolah dijamin nyesa kali 5.000. Ini udah terprogram. Nah, hati-hati menilai orang, awas. Maka tadi ada ibadah hati, naon, iri, dengki, kade, kata sabar, ria, terus hati udah sana gitu. Makanya ibadah pun kan banyak. Dalam Al-Quran kayak ulang kebahas. Emang orang-orang ngobrol, tanggungnya, mesti riuh, kayak bisa lain aja ini ya. Hati-hati ya sih. Mindset. Jadi kalau sekarang kita ngerasa nggak cantik, penampilan kita biasa-biasa saja, dan kita berpikir itu mau apa deh, lihat kamu teh ngumpul juga bagong, gitu. Pendeknya santai gitu. Kita nggak mensyukuri itu gitu. Enggak, tadi saya ngelihat, saya kan nggak punya TV, kalaupun ada TV saya nggak nonton TV di rumah itu. Paling saya YouTube apa gitu. Tapi nonton TV di rumah yang di sini. Real ngari artis, kabeh bararan di naon sih ya, muka ini dipermak gitu, anaon gitu. Betul itu juga buat dia, tapi cuma kuatnya itu cuma kuat 7 tahun. Paling lama di angka 15 tahun. Berarti pada saat dia terkenal, populer diangkat 30 tahun, tambahan 15 tahun, total 45 tahun. Ayahnya berbulan ke 45 tahun. Ini semua kredit gitu. Oh tadi harga 3 juta, paket 100 juta, paket 1 miliar, datang ke Korea, datang ke Thailand, namun jangan belok. Ya itu yang dijual. Betul, muka yang dijual, tapi itu cuma sejenak. Bilang hati-hati gitu. Mana mengubah, mana mengurus. Kalau urus membeli naon, ada yang siang, ada yang malam. Naon lah bahasa nanti ngerti. Silakan, tapi ulah diubah mah gitu. Hidungnya mancung, yang gede pendek, hidungnya pendek, yang gede mancung, naon gitu. Kan udah jelas Allah nyeting seperti itu. Nah ini biar perempuan hati-hati. Kan gampang lah, mau pengen cantik lah tuh gampang, tinggal beli ya. Emang Oppo yang terbaru F11, edit terus selesai. Itu dulu ini cetek belet deui
di foto bareng. Udah belum? Iya, nanawanan pret kayak gitu. Santai ya gitu. Lu foto enggak yang aku nggak ngerti, yang Ustaz nggak ngerti, kenapa sih kalau foto perempuan kayak gini? Enggak gini aja gitu tegak kayak presiden atau kayak siapa gitu, kayak tentara, kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Karena perempuan itu sandaran. Iya, serius ya, nyender. Terus kenapa kita harus ngelak? Atau harus gini? Biasa gitu, gimana kalau kayak gini, terus mati dalam keadaan gitu, mau mati kayak gitu? Hati-hati. Nah, ada ya tahu ini perempuan loh, makanya ini harus fokus ke fisik. Disebut gendut nggak mau, disebut kurus nggak mau, terus pengen hal hayangnya gitu. Jangan manggil kurus, aku tuh ya gede tahu, agak sinta dikit. Yang pakai agak gemuk, aku ngelontok aja dikit, nah biasa weh. Iya betul, secara psikologi laki-laki itu tertarik kepada perempuan melihat wajahnya. Itu penelitian. Perempuan tertarik kepada laki-laki yang pertama adalah karismatiknya, akhlaknya. Jadi ini penelitian fix. Makanya tadi laki-laki kudu menunjukkan pandangan benar gitu dalilnya gitu. Soal yakin banyak karena laki kurang patut, awalnya diris, asep akal tuh. Tapi itu karena si laki goreng patutnya akhlak yang bagus, wajah biasa-biasa gelap gulita kan gitu. Tapi itu pun tadi sesekali, makanya tadi pasangan apa tadi? Coba cek surat An-Nur ayat 3. Azani wazananya zina penjina dulu, musik jeung musrik deui anu pencuri deui sepadan. Mencari pasangan mah hayatuna kulluha ibadah. Jadi kita akan fokus kalau tadi tahu segala macamnya. Lima atuh. Aisyah kawan SMP ada yang menang lulusan S3 liur. Maksudnya kumaha ya teh gitu. Ada kita nggak pakai hijab tapi pengen ke ustad, kumaha itu maksudnya gitu. Ada kita jarang sholat tapi pengen ke anak yang sholat, beraung. Coba lihat pasti semuanya sepadan pada saat kita jodoh-jodohan, serius. Itu kita jangan berharap pengen tadi yang jaga kayak si Tamis Daud itu, kayak Hyundin itu jangan. Kalau kita masih biasa-biasa, kuliah mandi jarang, pakaian kayak jemuran merah, kuning, hijau, kos kaki belang, sini kayak senian saeutik. Gitu-gitu kita jangan terlalu berharap pengen A, pengen B, enggak. Kita harus juga ngaca ke diri ngaca. Tapi tadi ngaca pun harus cari kaca yang bagus. Soalnya banyak orang ganteng, dengan kita bagus. Pada saat ngacanya yang burem, muka kita kedua burem enggak jujur betul itu kacanya. Cari kaca yang bagus, bersih. Ketinggal kita A berarti dia A gitu. Jadi ngaca lah kalau mau cari jodoh dari sekarang. Kita cocok enggak, kita pantas enggak gitu. Kita enggak sekolah tapi pengen ke dokter, awak letih goreng patut pengen ke polisi yang gagah, kayak santai tinggal heula, belah cocoknya orang kan gitu. Berarti kita harus ngaca di bagian dari ibadah, ngaca sesuai dengan terus ada timah. Hayang yang itu kawan gitu. Itu pun lihat sesuai kebutuhan, sesuai keinginan, mana keinginan kebutuhan cek. Hati-hati tadi ini dengan ngomong ibadah hati ini baru ini. Bukan kita suka dengki, suka iri, suka dengki, hasad tadi. Nggak boleh hasad itu kecuali tadi dua macam. Hasad yang ilmu, kemudian diamalkan. Hasad yang tadi dia berinfak atau orang punya uang diinfakkan gitu kurang lebih. Ini hati-hati loh perempuannya, hati-hati. Hasadnya kuat, hati-hati. Tapi ketika kita hasadnya kuat pun pada saat kita aman, tapi baturan orang, jadi orang pengeluaran deui. Akhirnya kita ikutan lagi, kan gitu. Hati-hati. Ini hasad. Hayatuna kulluha ibadah. Ini ada dalil yang menarik mengenai nasihat.
ad-din an-nasihah. Qala laha thalathan, qalu liman ya Rasulullah? Qala lillah wal kitabihi wal rasulihi wal a'immatil muslimin wa amatihim. Agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan umumnya. Apa nasihat untuk Allah? Bukan kita nasihatin Allah, tapi kita mengikuti hak-haknya Allah. Apa haknya Allah? Harus kita ibadahi, harus kita taati perintahnya, harus kita jauhi larangannya. Begitu pun kitab, begitu pun rasul, begitu pun pemimpin. Ini ada yang kisah, ada yang mana kita cerita lagi. Bagaimana orang yang ikhlas, orang yang hebat. Ada yang kenal nggak Hamnah bin Jahsy? Pernah dengar nggak Hamnah bin Jahsy? Ada perempuan hebat namanya Hamnah bin Jahsy. Gelis, keren, gagah. Mun ayeuna bagi nage meureun ti Alzata, kalau Alzata joya goreng-gorengna make robani misalnya. Hamnah bin Jahsy ini orang yang hebat terpandang pada zaman Rasulullah SAW. Singkat cerita, pada saat itu perang Uhud. Setelah perang Uhud, biasanya kalau selepas perang maka ada silaturahmi dari rumah ke rumah, datang satu sama gimana kabarnya. Pada waktu itu apa? Rasulullah SAW datangi Hamnah bin Jahsy. Dan ke siapa? Hamnah bin Jahsy datang. Kemudian bertanya, kurang lebih ini ceritanya, kurang lebih. Kamu harus sabar. Semuanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa gerangan? Saudaramu mati syahid, Abdullah bin Jahsy. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kaget, tapi dia langsung istinja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keren. Bayangkan dia kehilangan saudaranya Abdullah bin Jahsy. Ya Rasulullah, sekali lagi ada kabar beliau lagi. Kamu harus sabar. Hamzah bin Abdul Muttalib bisa meninggal dunia. Pamannya itu loh. Berarti Abdullah bin Jahsy meninggal, kemudian Hamzah meninggal. Artinya dalam waktu bersamaan dia mendapatkan dua kabar orang meninggal. Benar enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal, enggak ada. Jadi kebayangkan dia mendapatkan kabar saudaranya pamannya meninggal dunia. Sudah ya Rasulullah? Belum. Mus'ab bin Umair suaminya pun sama meninggal dunia. Menangis Hamnah bin Jahsy. Sudah kehilangan saudaranya, kehilangan pamannya, pun kehilangan suaminya Mus'ab bin Umair. Dalam sebuah riwayat, dia sahabat yang gagah, yang ganteng, yang hebat. Dalam riwayat yang lain, wajahnya mirip Rasulullah SAW. Karena dia orang kaya. Hamnah bin Jahsy itu sama orang kaya gitu. Jadi bajunya baju-baju branded semua ya, Gucci, Chanel, Adidas, Nike gitu. Baju-baju yang hebat semua, baju-baju yang terlahir 1950, 1941 sampai sekarang masih dijual. Baju-baju dunia. Kalaupun saat itu mungkin Mus'ab bin Umair pakainya udah Rolex, udah pakai Philippe Patek gitu, yang harganya 250 miliar jam tangannya. Kalaupun saat itu pakai mungkin seperti itu, atau pakai Rolex yang harganya 300 miliar, atau pakai Grab dulu ada, jadi jam tangan harganya 757 miliar, berarti berapa? 757 miliar ada 9. Cuman jam tangan doang segitu harganya. Jadi kalau dibagi harga rumah 250 juta, maka akan dapat rumah 1.320 rumah. Atau kalau desa rata-rata 700 kakak, berarti itu
cukup jam 2 salim 1 jam tangan. Ada, cek di Google, ada saat ini. Harga jam tangan segitu, paling murah paling 10 juta, itu pun nggak ada apa-apanya kita. Jangan jualan pakai dolar. Jadi Mus'ab bin Umair itu sosok yang kaya, sosok yang hebat, yang gagah, dan meninggal dunia. Karena pada saat dia meninggal dunia, di dalam riwayat dia menjadi seorang panglima perang. Ketika dia mengangkat panggungnya, kecrek, pinahkan deui kecrek, udah nggak ada tangannya, baru begini-gini, sampai nggak ada apa-apanya, meninggal, terputus-putus, tercabik-cabik, menangis. Tapi dia sabar, dia nggak stres, dia nggak gila. Dia tahu ini semuanya punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya hayatuna tuha ibadah. Ibadah apa? Ibadah i'tiqadiyah. Salah satunya ibadah i'tiqad, cek surat Al-Hujurat. Surat 49 ayat 15. Itu adalah ibadah i'tiqadiyah. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu percaya. Itu bagian dari ibadah i'tiqadiyah. Yang kedua, cek ibadah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Cek. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Cek coba surat Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat 238. Al-Baqarah ayat 238. Atau cek juga salah satu ibadah hati itu qalbiyah ada di surat An-Nisa surat keempat ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Ikhlas, ibadah hati, qalbiyah. Cek lagi coba ada ibadah qauliyah, ibadah perkataan. Cek surat Al-Baqarah ayat 156. Yaitu orang-orang yang cinta musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebelumnya itu wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ibadah qauliyah. Makanya ibadah qauliyah ada i'tiqadiyah, ada qauliyah, ada qauliyah. Cek lagi bisa di surat Al-An'am ayat 118. Makanlah dengan penuh yang sebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka kamu beriman pada ayat-ayatnya. Iya, bismillah, ya Allahu Akbar. Qauliyah, enggak cuma pakai hati. Ada ibadah badaniyah, ibadah dengan anggota badan. Coba cek surat Al-Baqarah ayat 183. Juga 238. Apa? Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ibadah badannya, puasa. Kadang tahu tuh puasa semua, kamu puasa enggak? Enggak percaya? Enggak. Enggak bisa riya tuh puasa mah. Dulu mau maksudnya kan gitu. Atau ayat 238 surat Al-Baqarah masih. Peliharalah salatmu dan peliharalah salatul wusta. Hafidu as-salawat was salatul wusta. Jadi ini asbabun nuzulnya ini yang surat Al-Baqarah ayat 238 ini. Jadi jangan sholat pun ada yang sholat baru huri, sholat baru ketawa, sholat baru bercanda. Ini makanya ada ibadah maliyah, ibadah harta. Cek surat At-Taubah surat 9 ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka.
Berarti bentuk ibadah ada 5. Jadi dimanapun gak ada alasan kita untuk tidak ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Imma i'tiqadiyah, imma qalbiyah, atau qawliyah, badaniyah, wa maliyah. Kulluha ibadah. Fi kulli makan, fi kulli zaman. Ibadah ada semuanya. Tidak ada alasan untuk tidak ibadah. Gitu. Nanti dicek satu-satu. Ibadah haji semuanya ada. Ini nggak ilmiah, nggak apa-apa, ini cerita aja. Nanti pertemuan selanjutnya ayo kita ilmiah, kita kajian secara serius. Sekarang perkenalan aja dulu. Oke, siap? Ini yang dimaksud dengan ibadah. Pastikan ibadah sholat harus khusyuk. Pastikan ibadah harus berjamaah. Makanya tadi orang bertakwa siapa tadi? Cek coba ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Baqarah itu berbicara orang-orang apa? Orang iman ya? Orang-orang takwa. Jadi orang yang bertakwa itu siapa? Orang yang bertakwa itu ada 3 orang yang tauhidnya kuat, orang yang ibadahnya keren, dan orang yang sosialnya bagus. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. La raiba fi hudal lil muttaqin. Ini apa? Keyakinan. Berbicara tauhid kepada Allah bahwa aku percaya kepada hal-hal yang gaib, apa? Hari kiamat, surga, neraka. Jadi orang yang bertakwa mah tauhidnya hebat. Ini menurut surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian ibadahnya bagus. Apa tadi selanjutnya? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. As-shalah itu bagian dari ibadah. Kemudian zakat. Ini sosial. Jadi lamun hayang keren, kalau ingin muflihun, pastikan tauhid kita harus kuat. Pastikan ibadah kita harus bagus, dan juga sosial kita jangan lupa. Ini namanya orang-orang yang bertakwa. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Ibadah nih. Jadi ngaca, ngagelis, ngadu amal jadi ibadah. Coba dari jemedut, kurma goreng, tambah goreng deh. Itu jadi ibadah. Gitu. Makanya tadi kalau orang yang ibadahnya kuat itu dia akan ingat kepada hari kiamat. Kumasi dari kiamat engke, kumasi di akhirat engke, nanti akan seperti itu. Begitu tentang ibadah. Kalau ada yang bertanya, nanti bertanya, nanti kita bahas dalam tanya jawab aja ya. Yang pasti tadi fokusnya hayatuna kulluha ibadah, itu dalilnya satu cluenya. Kemudian doanya apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini turunan-turunannya ibadah itu maka nanti bersanding lurus dengan ikhlas. Karena ibadah yang terima adalah ibadah yang ikhlas. Karena Allah. Kurang lebih seperti itu. Karena apa tadi? Kalau kita memahami ikhlas, pastikan ada 4. Ikhlas itu adalah yang pertama, ruhnya orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa merasa kita sudah bertakwa, tapi kita tidak ikhlas, maka bohong takwanya. Itu tidak ada ruhnya. Karena ruh orang yang bertakwa adalah ikhlas. Yang kedua, ikhlas itu adalah pembeda orang iman dan orang munafik. Ayatul munafik thalathatun. Ini munafiknya munafik yang kecil. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. 3. Berarti ikhlas adalah pembeda orang beriman dengan orang munafik. Yang ketiga, ikhlas itu adalah cirinya orang-orang yang beruntung. Ya iyalah, beruntung dia ikhlas karena Allah, tapi pada saat pulang dia mendapatkan yang lain, tambahannya, bonusnya. Alhamdulillah. Orang yang niatnya karena bonus, dia nggak dapat
pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niatnya udah beda. Dan yang paling penting nomor 4 adalah bahwa ikhlas adalah syarat amal diterima. Makanya ibadah berbanding lurus dengan ikhlas. Pastikan jika ingin ibadah diterima maka harus ikhlas. Titik. Oke, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Nanti kita jawab aja A, B, C, kita ngobrol-ngobrol aja. Ada tanya jawabnya ya? Ya, tapi jangan susah-susah ya jawabnya ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.